materi selanjutnya dari Basicnya kita sudah jadi teknisi yang Bro Hawkin. sudah sangat pengalaman dalam eksekusi. Jadi yang dibutuhkan oleh teknisi selain hand skill juga brain skill. Jadi keterampilan tangan dan juga mindset, pola pikir, analisa dalam menentukan kerusakan ponsel. Ya, kita lanjut saja. Next slide berikut. Oke. Nah, sekarang lagi viral ini ya di iPhone Pro Max, 17 Pro Max ya. iPhone keluarkan 17 Pro Max. Langsung disusul sama Xiaomi ya. Xiaomi 17 Pro Max. Nah, nggak ada Xiaomi 16 Pro Max. Nah, langsung dari Xiaomi 15 langsung 17. Kenapa? Biar dia bisa selevel sama Apple ya, 17 Pro Max. Ya, ini ya. Pertandingan, kompetisi. Jadi bukan kompetisi CPU saja, tapi juga ini pabrikan vendor ponsel juga saling berkompetisi. Terus next, terus saya lihat kemarin ada lagi. Nah ini Realme 17 Pro Max. Nah, tapi lihat itu Realme apa? Ternyata Realme 17 Pro Max. Bentuknya apa? Lihat aja. Bentuknya kamera belakangnya semuanya jadi melebar ya. Yang tadinya cuma separuh separuh sekarang semua full yang melebar. Kamera boba. Nah, ini Realme. Oke, and next. Jadi semua iPhone semua akan Poco entry pada waktunya. Nah, ikutin Poco ya. Jadi pionir itu Poco entry. Redmi 9T. Itu Samsung S26 Edge rencananya juga mau begitu bentuknya ya, bentuk kameranya. Nah, oke, sekarang 30 menit waktu. Sekarang kita akan bahas tentang 17 Pro Max. Jadi ini skematik pertama di Indonesia. Next. Oke, ini 17 Pro Max ya. Kita bongkar LCD, kemudian dibuka ya, gambar kedua, ketiga akan nampak mainboardnya ya, mainboard dari iPhone 17 Pro Max. Oke, kemudian next. Ya, ini iPhone 17 Pro Global Version, ada PCB version 820-03726-27. Itu tercetak di PCB. Di PCB-nya tercetak kode PCB version. Ya, plus PSIM. Jadi dia ada physically singkatnya ada konektor singkat PSIM. Jadi bukannya eSIM ya. Kalau eSIM itu tidak ada konektor. Next. Oke. Next. Ya, yang pertama, mesin iPhone itu terbagi dari dua bagian, atas dan bawah. Bagian atas itu adalah API, Application Processor. Nah, gambarnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini PCB bagian atas ya, sisi bagian luar. Coba di next. Ini PCB atas, sisi luar. Nah, kemudian kita lihat lagi PCB atas, ada sisi sebelah dalam. Sebelah dalam, next. Oke, yang dalamnya ada nampak CPU-nya. CPU iPhone 17 Pro Max seri berapa? Ada yang tahu? Ya, CPU terbaru dari iPhone A19 Pro. A19 Pro ya, PCB atas, sisi dalam terletak CPU. Nah, kemudian PCB bagian bawah disebutnya bagian baseband, BB. Next, baseband board. Nah, seperti apa? Kita lihat lagi PCB baseband board ini. Next, itu PCB bawah bagian sisi dalam. Itu nampak ya bagian signal ya. Bagian baseband ini adalah bagian signal yang mengontrol signal radio frekuensi. Kemudian sisi bagian luarnya. Nah, ini nampak Qualcomm ya. Jadi chipsetnya itu dari Qualcomm. PCB bawah, sisi luar. Jadi ada 4 sisi dari iPhone 17 Pro Max ini ya. Dua PCB ya, atas dan bawah. Mulai dari iPhone X. iPhone ini punya PCB atas dan bawah. Nah, 4 sisi. Sekarang setelah kita mengetahui bentuk dari mainboard iPhone 17 Pro Max,
kita akan kenalin komponennya. Kita maju slide berikut. Nah, di sini materi singkat yang semoga berguna. Setelah saya terangkan ini, mudah-mudahan kita semua bisa jadi teknisi iPhone spesialis video dimension. Ya, siapa yang teknisi iPhone pasti paham kasus yang sering terjadi di iPhone itu video dimension. Itu paling enak, itu paling empuk. Kenapa? Nggak ada resiko. Handphonenya mati, short video dimen, tinggal suntik. Oke, kapasitornya hangus, cabut, langsung nyala. Biayanya berapa? Mungkin yang sudah sering kerjain itu pasti sudah 5 juta, udah kebeli motor, atau mobil, atau rumah gitu. Ya, kerjanya mudah, gitu nggak perlu analisa. Cukup tahu di mana letaknya video dimen. Ya, video dimen itu kalau di Android itu namanya VPH power ya, voltage power, VPH power. Ya, di iPhone namanya video dimen. Nah, perjalanan tegangannya kita mulai pasti dari tegangan baterai, berasal dari konektor baterai. Nah, yang mana konektor baterai? Nampak ya, jelas gambar ya, Pi baterai. Nah, Pi baterai ini untuk mulai dari iPhone 13 series ke atas ada komponen namanya BPIC ya, BPIC. Apa itu BPIC? Nama sponsor kita juga ada BP itu ya. Oh, itu BP itu brother partner. Ini bukan ya. BPIC apa? Ada yang tahu? B-nya singkatan asalnya dari mana? Dari baterai ya. Jadi BPIC singkatannya sangat mudah sekali kita tahu. Baterai power IC. Nah, BPIC adalah baterai power IC. Tugasnya apa? Dia menerima tegangan baterai dari konektor baterai kan tegangannya. Kemudian BPIC ini akan mengeluarkan tegangan VDD dimen. Tegangan VDD dimen berapa besarnya? Besarnya sama dengan tegangan baterai. Nah, jadi untuk apa? Agar supaya VDD dimen yang dihasilkan oleh BPIC ini bisa dikontrol mati atau hidup tegangannya oleh si BPIC. Jadi BPIC, VDD dimen bisa dikontrol oleh BPIC. Sedangkan V baterai bisa nggak dikontrol. Kalau V baterai, tegangan keluar dari baterai tidak bisa dikontrol oleh IC power, oleh mainboard ya. Nah, itu BPIC menghasilkan VDD dimen. Nah, VDD dimen letaknya ada 4,2 volt. Lokasinya ada di interposer ya, di kaki-kaki test point. Kemudian selain BPIC ada IC charging. Kalau IC charging ini mulai dari iPhone 6 juga sudah ada yang namanya Tigris. Jadi ada namanya Tigris. Nah, untuk iPhone 13 ke atas IC chargingnya namanya Rubicon. Ya, Rubicon. Ingat Rubicon apa? Mobilnya orang pajak. Rubicon ya, baterai charging IC U4200. Tugasnya apa? Dia menerima tegangan Fibus dari kabel data ya, dari kabel cas untuk apa? Diolah tegangannya masuk ke IC charging melewati coil cas, lalu coil cas ini akan mengeluarkan tegangan ke konektor baterai. Jadi untuk ngecek U4200 IC charging ini bagus apa enggak sangat mudah. Kita colok charger kabel ya, tinggal colok kabel di konektor baterai. Kita ukur apakah muncul tegangan 4 volt. Apabila tidak ada, kemungkinan besar masalah di IC charging. Karena yang menghasilkan tegangan di konektor baterai adalah siapa? U4200, IC charging utama. Sedangkan BPIC menghasilkan apa? VDD dimen ya. Nah, BPIC menghasilkan VDD dimen, sedangkan IC charging menghasilkan V baterai. V baterai yang diperuntukkan untuk mengisi kapasitas baterai agar bisa penuh ya. Kita mengukur di konektor baterai tanpa baterai terpasang, cukup apa? Colok cas saja. Itu untuk mendeteksi secara mudah ya, IC Rubiconnya bagus atau tidak. Ada nggak konektor baterai tegangan?
Kemudian BPIC, kita ukur ada nggak VD demand-nya, tegangannya. Semua tegangan ini, V baterai, VD demand, itu besarnya sama ya, 4,2 volt. Nah, lokasinya ada di PCB bagian atas ya, baik BPIC maupun IC charging. BPIC adanya di sisi luar, IC charging adanya di sisi sebelah dalam. Kemudian next slide. Oke, nah ini CPU iPhone 17 Pro Max adalah yang tertinggi A19 Pro. Oke, A19 Pro ya, dipakai di iPhone 17 series. Oke, next. Nah, ini adalah IC charger. IC charger seluruh iPhone ya, mulai dari namanya Tigris, Tigris 2. Dari Tigris 2 sudah mendukung wireless charging. Kemudian yang C, dari iPhone XS, iPhone 11. Kemudian dari yang C sampai 12 Pro Max. iPhone 13 namanya sudah Rubicon. Sampai iPhone 17 series. iPhone 17 series IC charging Rubicon. Nah, itu kode-kode IC-nya ya. Nomor seri Apple part number. Nomor seri IC-nya. Oke, itu untuk pengenalan IC charger iPhone. Next slide. Nah, sekarang letaknya BPIC sangat mudah. Ini adalah iPhone 16 Pro Max. Di konektor baterai ada kalengnya kita buka, itu ada lokasi namanya BPIC ya. Baterai power IC. Kemudian next. Nah, next. Lanjut. Lokasi BPIC. Kaleng kita buka ya. Nah, itu. IC-nya sudah nggak ada. Dari konektor baterai, IC-nya nggak terpasang. Sudah dicabut. Tapi kita klik, handphonenya masih hidup normal. Jadi tanpa BPIC itu di iPhone ya. BPIC mulai dari iPhone 13 sampai 17 Pro Max tanpa BPIC, handphonenya bisa hidup. Diapain jadi? Dicabut, setelah dicabut diapain? Setelah dicabut BPIC kita jumper dari mana? Dari V baterai ke VD demand ya. Itu membypass BPIC. Nah, ini adalah yang namanya sekarang blok diagram iPhone 17 Pro Max ya. Pertama di Indonesia. Jadi power distribution ya, jalur distribusi tegangan untuk iPhone 17 Pro Max. Kita akan lihat satu persatu secara cepat saja ya. Mulai dari sebelah kiri atas, coba di next. Ya, itu yang blok pertama ya, itu ada di blok. Lanjut saja next. Nah, ini namanya input ya. Jadi input tegangan untuk ke IC power. Mulai dari baterai ya. Kita lihat dari baterai masuk ke BPIC menghasilkan VD demand. Sedangkan kalau si Rubicon tidak terhubung ke baterai, dia terhubungnya ke VBus ya, ke flexible charge. Flexible charge masuk ke Rubicon, Rubicon akan mengirim tegangan ke konektor baterai. Nah, kemudian ada bus IC. Ya, bus IC ini juga menghasilkan tegangan VDD bus. Nah, jadi dari blok yang pertama ini kita sebagai teknisi untuk iPhone harus paham 3 tegangan sebelum power on, yaitu tegangan V baterai, lalu VD demand, dan kemudian yang ketiga adalah VDD bus. Semua tegangan ini sama besarnya ya. Semua tegangan sama besar. Bahkan kalau kita jumper VDD busnya, IC-nya kita cabut VDD bus, kita jumper ke V baterai, tetap hidup handphonenya. Tanpa adanya U4300. Kemudian blok yang kedua ya, inputnya IC power. Sekarang yang kedua clock. Next lagi. Nah, ini adalah sleep clock. Ya, sleep clock ini untuk apa? Agar supaya handphonenya bisa bangun dari tidur, untuk membangunkan IC power. Ya, dengan cara apa? Kalau kita selain adanya clock, juga ada tombol power on. Nah, di situ ada lithium konektor on off ya. Kita next. Tekan next ya. Itu tombol on off. Seperti biasa semua handphone pasti ada tombol on off-nya ya. Kita tekan. Lalu di ground-kan. Maka setelah itu berikutnya next. Ini ya trigger, namanya trigger itu untuk on off.
pemicu untuk menyalakan handphone. Maka proses berikutnya IC power akan mengeluarkan tegangan-tegangan untuk menyalakan CPU. Lalu di next, oh ini IC power berkomunikasi dulu kepada CPU. Next, jadi ini tegangan digital ya. Tegangan digital ini sangat penting. Dahulu pada zaman Nokia, saya ada buat pola power up reset agar memudahkan kita di Nokia servis secara teratur secara ada pedomannya untuk pengukuran. Di iPhone juga ada ya. Ini sistem komunikasi digital antara IC power dengan CPU. Kemudian nomor 5, klik lagi. Nah, ini adalah tegangan output IC power yang sangat dibutuhkan oleh IC power, oleh CPU. Oke, bagian 5 ya, analog output. Berikutnya, blok yang ke-6, CPU selain butuh tegangan dari IC power, dia juga butuh clock 24 MHz untuk syarat kerja dari CPU ya, sistem clock namanya. Dan berikutnya, masih ada yang ke-7, storage. Barulah setelah CPU-nya dapat tegangan, dapat clock, dia akan mengakses data di dalam NAND flash. Untuk bisa mengakses data di dalam NAND flash, CPU ini butuh logic EEPROM untuk bisa, tanpa logic EEPROM tidak akan bisa mengakses NAND flash. Maka itu penting logic EEPROM ini jangan sampai rusak karena apa? Dia sudah cancel, berarti nggak bisa lagi mengakses data NAND flash, sudah selesai. Nah ini di zoom ya tadi ya, gambar ini ya, tegangan sebelum power on, tegangan baterai, VDD main ya, VDD boost. Ini sangat mudah, ingat ya semua ya, baterai, VDD main, VDD boost. Ini semua iPhone sama saja, tegangan 3 tegangan sebelum menekan on off yang sudah ada sebelum saklar on off ditekan. Asal pasang baterai, ketiga tegangan ini sudah muncul. Berikutnya next. Nah, ini gambar on off ya, jalur on off antara IC power dengan konektor on off ya. Next. Ini adalah tegangan output dari IC power ke CPU sebagai syarat kerja dari CPU ya, tegangannya. Ada bak 0 sampai bak 13 ya. Ini satu persatu ada fungsinya. Misalnya P-core ya, yang pertama untuk CPU P-core. Nah, P-core itu adalah primary ya, core ya. Kemudian juga ada core, ini banyak, ada efficient core dan lain-lain ya. Yang penting kita bisa mengukur apakah tegangannya keluar atau tidak di kapasitor yang terhubung ke jalur tegangan tersebut. Berikutnya, nah ini adalah titik ukur ya, titik ukur iPhone 17 Pro Max dari baterai, VDD main, VDD boost, dan juga tegangan-tegangan lainnya. Ya, jadi dengan gambar ini kita bisa bisa mengetahui apakah terjadi short di jalur VDD main atau VDD boost atau tegangan CPU atau tegangan lain. Jadi untuk mempermudah pengukuran dan kasus shortnya di sebelah jalur sebelah mana. Oke. Berikut. Ini gambar IC ini di luar IC charging, IC USB ya. IC USB U2. Biasa teknisi iPhone sebutnya U2 ya, IC USB. Dia juga berhubungan dengan masalah charger ya. IC untuk iPhone 17 dia menggunakan U22, kodenya dia S namanya. Ya, iPhone 17. Oke, berikut. Ya, demikian materi untuk mengenal iPhone 17 Pro Max ya, biar agar bisa sedikit banyak bisa membantu teman-teman semua. Dan barangkali ada yang mau bertanya,
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan seputaran iPhone? Barangkali bisa kita... Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Tentang iPhone. Waduh, mantap ini pesertanya, semakin semangat, semakin malam ini, semakin kejam. Kok nama saya Iik dari Serang. Tadi kan kata aku tanpa BPIC handphone bisa nyala. Iya. Dengan syarat itu kita jumper dari pibet ke PDD main. Iya. Pertanyaannya itu dampak kedepannya apa? Terus lebih awet apa enggak? Itu aja Iya. Kok. Terima kasih. Jadi untuk jumper itu kalau bisa kita melakukan jumper itu hanya untuk testing ya kan, apakah membypass BPIC ini setelah di jumper handphonenya yang tadi mati jadi hidup kan. Kalau setelah di jumper dia hidup, ya sebaiknya IC-nya diganti. Kalau nggak diganti, apa dampaknya? Pastinya dia akan menyebabkan handphone jadi lebih boros baterai kan. Jadi lebih boros baterai, baterainya jadi lebih tersedot ya. Karena si BPIC juga bisa untuk menaikkan arus, membantu meningkatkan arus kapasitas dari baterai. Jadi, jadi kembali lagi tanya user ya, mau servis murah apa mahal? Kalau murah jumper aja. Luar biasa. Kalau terpaksa nggak ada IC-nya kan, nggak ada IC-nya, ya udah jumper aja kan, nggak ada penggantinya. Lelah saya ngelah, aku ngelah. Jadi jumper kan. Allah pokoknya hari ini nggak ada tenaga, ini kurang pengganti support. IC-nya nggak ada. Ya. Pengen minum yang dingin-dingin. Ada lagi pertanyaan? Sayang. Satu kali pertanyaan sebelum closing dari Kohakim. Dan juga nanti setelah ini ada Demo ya. demo CPU iPhone dan Android. Silakan, ada pertanyaan? Yang lain?